nampak. Jadi amal ma'rifat dengan ilmu ma'rifat beda. Amal ma'rifat itu ada di tarekatnya, amaliyah, amal ma'rifat. Kalau ilmu ma'rifat ya itu awal agama, pondasi, kenal dulu Allah. Tidak bisa orang menyembah Allah tanpa mengenal. Menyembah siapa? Memuji siapa? Pasti masih ada pengakuan saya memuji Allah, terus meminta pahala, surga. Bagaimana mungkin barang yang muhaddas atau barang yang hakikatnya sebenarnya tidak ada, Adam, mau minta sesuatu padahal dia tidak pernah mengerjakan sesuatu. Itu yang dipikir baik-baik dengan akal kesadaran rubbaniyah, ditafakuri. Makanya setelah ya baginda Nabi Muhammad SAW itu mengenal Allah, mengetahui zat yang bernama Allah, di situ beliau masuk ke dalam gua Hiro. Hiro ini artinya apa? Al-Khaira, kebingungan. Ini bukan Nabi Muhammad kebingungan. Ini sebagai contoh nanti untuk umatnya. Apa yang pertama Rasulullah lakukan? Nah, di situ masuk ke gua Hiro. Ini tahap kebingungan, di mana para salik juga begitu. Pertama itu tahap kebingungan. Oh, saya sudah tahu ini zat yang bernama Allah, yang laisa kamitslihi syai' itu. Tapi bagaimana cara untuk berjalan atau beramalia untuk saya bisa melebur ke maha ruang itu? Amal ma'rifat. Amal ma'rifat yang pertama dikerjakan oleh Rasulullah adalah khalwat. Khalwat di gua Hiro. Tapi beliau dibid'ah-bid'ahkan, disesat-sesatkan sama kaum kafir Quraisy, bahkan pamannya sendiri si Abu Lahab, Abu Jahal. Semua itu mengkafirkan, bahkan Abu Sufyan awal-awal. Membid'ahkan Nabi Muhammad. Ini bukan ajaran apa? Jazirah Arab tidak ada Hijaz tidak ada begini. Hijaz sampai ke Yastrib itu tidak ada begini. Tidak ada ajaran begini khalwat-khalwat. Ini ajaran bid'ah katanya mereka orang-orang kafir Quraisy. Tapi apa kata sahabat sebagian, Sayyidina Ammar bin Yasir, kemudian Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat mengatakan bahwa ini bukan bid'ah, ini ajarannya Millata Ibrahim Hanifah, ajarannya Nabi Ibrahim, ajarannya Nabi Ismail, ajarannya Ishak, Yakub, semua ini ajarannya Nabi. Khalwat itu. Bahkan Nabi Adam dan sebagainya, semua para nabi, siapa yang tidak berkhalwat? Nabi Isa berkhalwat, Nabi Musa berkhalwat. Ini sunnah Rasulullah yang ditinggalkan, hadirin. Ya Allah ya Karim, dibilang sesatlah, bid'ahlah dan sebagainya. Ini sunnahnya Rasulullah. Tapi tidak ada di dalam Al-Quran. Astagfirullah. Buka kisah-kisah Nabi Muhammad SAW ngapain di Gua Hiro. Tidurkah? Tidak. Beliau berkhalwat, bersunyi-sunyi. Untuk bagaimana cara amal ma'rifat, bagaimana caranya jiwa itu bisa melebur kepada yang dituju itu, yang maha ruang itu. Beliau sudah mengetahui ma'rifat, mengetahui mana yang maha ruang, zat itu Allah. Tapi bagaimana caranya meleburkan jiwa ini? Jiwa ini untuk ke tempat yang tenang itu, untuk kembali suci, kembali mutmainnah. Beliau berkhalwat. Nah, pada saat berkhalwat itu, disitulah turun dari Jibril ya. Jibril ini tentunya dari Nur Muhammad kepada Nurullah daripada aku. Kalamnya begitu. Situ mengatakan apa? Iqra. Sampai berapa kali? 3 kali. Nah, baru di sini diartikan oleh ulama-ulama yang tidak bertanggung jawab. Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi kita Muhammad SAW itu fatona, cerdas, ilmu, kalam, tahu semuanya. Yang di situ dikatakan Iqra itu, hei kamu, bukan membaca kitab, bukan malaikat Jibril membawa kitab. Di situ belum ada kitab Al-Quran. Jibril, astagfirullah, menyuruh baca dirimu, Iqra 3 kali. Iqra pertama baca diri zohirmu, Iqra kedua diri rohanimu, Iqra yang ketiga batinnya rohanimu, apa sirmu. Tapi apa kata beliau? Saya tidak bisa membaca. Makna bikori, makna saya tidak bisa membaca. 3 kali itu, baru yang keempat
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah atas nama Tuhanmu dengan menyebut nama Allah yang menciptakanmu, yang menjadikanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menjadikan insan daripada alaq, segumpal darah. Nah, di sini disuruh untuk baca dari mana segumpal darah itu. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Iqra wa rabbukal dengan Tuhanmu. Rabbukal akram dengan nama Tuhanmu yang mulia. Allazi 'allama bil qalam. Apa itu? Di mana maksud kolam itu? Yang mengajarimu apa yang tidak kamu ketahui semuanya. Dari mana sumber kolam itu? Sumber mutakallimun, sumber apa semuanya itu, dari mana sumber yang ada pada dirimu? Sampai ayat ke-5. Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, siapa itu? Siapa sebenarnya kolam itu? Kolam itu siapa sebenarnya? Itu Nurul Muhammad. Suruh baca dirinya. Setelah engkau mengetahui Nurul Muhammad itulah yang akan mengantar jiwa kepada Allah yang sebenarnya, ke Maha Ruang itu. Baru di balik Maha Ruang itulah aku yang sebenarnya, di balik kosong itu. Begitu. Ketika sudah diberikan firman seperti itu, diberikan wahyu seperti itu, gemetar Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki, gemetar kedinginan, tapi keluar keringat. Tuh. Kemudian pergi, ditemukan Sayyidatuna Khadijah. Baru Sayyidatuna Khadijah paham bahwa beliau ini adalah Muhammad Rasul, utusan Allah. Yang Muhammad Rasulullah utusan Allah, tentunya kita tahu bahwa secara majaznya ya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi secara hakikatnya, kalau kita berbicara ma'rifat, ya, kalau kita berbicara ma'rifat, af'al Allah yang sempurna ditampakkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Namun yang sebenarnya yang berkalam itu adalah Nur Muhammad yang ada pada hakikat diri baginda Nabi kita. Itu Rasulullah yang sejati, yang hakikatnya begitu. Cuma jangan langkahi utusan yang zohir untuk adab, jangan. Terus kita tidak boleh mengaku Rasul, tidak boleh mengaku hamba, karena hamba itu ya Rasulullah. Kita itu kesini bukan untuk mengaku Rasulullah, bukan untuk mengaku khalifah, untuk menjadi khalifah, untuk menjadi wali, untuk apa itu bukan. Yang menjadi khalifah ya hamba itu sendiri, ya Rasulullah itu sendiri. Artinya begini, setelah kembali si jiwa kita yang diadakan tadi, pikiran dan perasaan tenang dia di tempat yang tenang. Artinya yang ada tuh la mawjud illallah. Yang ada hanya Allah. Jadi jangan mengaku-ngaku engkau Rasulullah lah, wali Allah lah. Tidak usah. Orang itu mau belajar supaya habis dirinya, bukan mau mengaku. Untuk apa pengakuan begitu? Tidak ada. Salah itu jalannya itu. Makanya di sini ada dibutuhkan sebenarnya pembimbing supaya jangan ada perasaan-perasaan begitu, supaya hilang semuanya. Jangankan untuk mengaku kekasih Rasulullah, mengaku hamba saja tidak boleh, mengaku ada saja tidak boleh kan, wujudu kazambun. Nah, kenapa kita sekarang mengaku Sultan Aulia ala inilah dan sebagainya? Untuk apa? Sultan Aulia, kau tahu kah Sultan Aulia itu Kutubul Gaus itu yang 100 tahun itu satu orang saja. Ketika umurnya 40 tahun, Sultan Aulia itu ketika umurnya 40 tahun dia wajib untuk mengetahui semua bidang ilmu. Baik itu ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu ma'rifat.
ilmu sir semuanya itu wajib. Karena beliau Sultan Aulia, rajanya para wali di zamannya. Kalau ada yang mengaku Sultan Aulia, raja wali sekarang ini, kasih tahu saja ilmu yang kamu ketahui. Kalau dia tidak tahu, itu ludai mukanya. Bukan Sultan Aulia itu. Umurnya 40 tahun lah ya. Rata-rata Sultan Aulia dilantik umurnya 40. Begitu nanti Imam Mahdi. Dan ini terjadi sekarang. Begitu juga ketika mau hadirnya Rasulullah. Orang-orang Yahudi itu percaya sekali dengan Rasulullah, kenabiannya Rasulullah. Tapi ada sebagian orang-orang yang kebatinan tidak mau percaya dengan hadirnya Rasulullah, bahwa Rasulullah itu diri kita ini. Hakikatnya kita ini Rasulullah, kenapa engkau tunggu lagi Muhammad yang itu? Banyak yang tidak percaya, Pak. Hakikat apa? Nabi terakhir, utusan terakhir, yang katanya Nabi Musa, yang katanya Nabi Isa akan datang di akhir zaman. Yahudi percaya, melihat kenampakan itu tandanya pada Nabi kita. Tapi ketika mengetahui, sebagian Yahudi kebanyakan mengatakan, dia bukan golongan dari kita karena bukan dari bangsa Bani Israel. Itu tidak mau ikut, egonya tinggi. Nah, sebagian daripada kafir Quraisy tidak mau ikut juga karena di saat itu penyembahan di Ka'bah itu berhala semua disembah. Diperjualbelikan itu, Pak, patung-patung itu diperjualbelikan, disembah-sembah, dipuji-puji patungnya. Di situ. Tapi apa? Ternyata ketika lahirnya Rasulullah, ketika dilantiknya menjadi Nabi Muhammad SAW, cuma sedikit yang ikut. Ternyata benar-benar wujud itu, tidak bohong itu Musa. Nabi Musa itu tidak bohong bahwa di akhir zaman nanti akan ada Ahmad Rasulullah, utusan terakhir. Akan ada, Nabi Isa mengatakan akan ada Ahmad Rasulullah, utusan terakhir. Begitu juga nanti Imam Mahdi. Banyak orang hakikat mengingkari. Sama juga dengan peristiwanya Sultan Muhammad Al-Fatih, penaklukan Konstantinopel. Setelah 800 tahun beliau bersabda, ternyata ada Sultan Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel umur 21 tahun. Cuma banyak juga kebablasan. Kalau meninggal Raja Arab, punya putra 3, atau bahkan yang lebih parah, orang sini setiap ingat lah, mengaku inilah, ketemu Soekarno lah, ini halu. Kebanyakan halu. Dikasih tahu cirinya ya. Ciri-ciri orang yang bertemu wali, jangan hanya goib saja deh. Harus hadir di depan mata dan bukan satu orang yang menyaksikan. Kemudian yang menyaksikan itu lebih dari 2 saksi. Ada ciri-cirinya 1. Kita bongkar 1 saja ya. 1 saja, biar tidak dianukan sama halusinasi. Perhatikan ya, orang yang dari Jabal Qaf. Ini perhatikan. Wali Allah Ta'ala yang moksa, yang raib atau yang melajang, kemudian ke dunia menampakkan dirinya. Entah itu mengaku siapa, nabi siapakah, atau siapakah, wali siapakah. Nyata, kamu perhatikan 1, punya napas atau tidak. Jarang orang perhatikan itu. Ini perutnya nih, goyang-goyang kah, dadanya kah, apa. Wali, ketika dia meninggal, jasadnya tidak hancur, dibawa kepada Jabal Qaf. Itu hidup tidak dengan nafas. Napasnya itu tidak, bukan hidup dengan nafas. Wali Allah itu hidup dengan nur ilahi, bukan dengan nafas, Pak. Siapa yang meyakini hidup dengan nafas sekarang, tunggu saja. Kalau dikubur Belanda, dibuang di laut sama Belanda, mati karena meyakini nafas sebagai penghidupan. Nah, nafas itu masih zat sifat. Ada di baliknya napas. Jangan meyakini hidup dengan napas. Ya terserah kalau mau yakin hidup sama napas. Padahal para wali Allah itu ketika zohir ke dunia, misal nih ada Sunan Kalijaga atau apakah datang ya, secara zohir loh, jangan secara halu. Secara alam bawah sadar banyak sekali, siapa saja anak-anak kecil juga bisa ketemu Sunan Kalijaga kalau dia mau khayal-khayalkan datang bersorban pakai belangkon, pakai kumis panjang. Saya kedatangan Sunan Kalijaga. Halu. Ini yang perlu dicegah. Akhirnya merambat kemana-mana. Saya dapat wangsit ini, saya dapat wahyu ini.
wahyu mahkutarama, oh ini ilmu ini dan sebagainya. Ladong beleng. Ini namanya ma'rifat beleng. Jadi pelan-pelan dulu. Jadi inilah nanti ujung-ujungnya pasti begini. Ujung-ujungnya itu mau melepaskan syariat. Ujung-ujungnya begitu. Kalau memang syariatmu itu betul-betul, artinya kenyataannya itu dari dulu ikut Rasulullah, Thariqatul Muhammadiyah, kenapa mesti keluar dari itu jalur Thariqatul Muhammadiyah? Kalau mau keluar juga ya enggak jadi masalah. Cuma ini yang betul-betul ini kasihan. Nah, ini secara syariat saja. Fazakir fa inna zikratan faul mu'minin. Berilah peringatan wahai Muhammad. Peringatan itu bermanfaat. Menyampaikan saja, ikut tidak ikut terserah. Cuma pegang teguh ini syariatnya Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW sebagai presiden terakhir, sebagai utusan terakhir. Kita diadakan itu di sini bersyahadat sekarang di sini menyaksikan bukan untuk mengaku Muhammad Rasulullah, Pak. Bukan mengaku Rasulullah. Adapun orang-orang yang memahami ilmu komponen 4 itu syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat, menjadi manusia insan kamil, itu bukan mengaku Rasulullah, tapi itulah khalifahnya Rasulullah, pengganti Rasulullah, pewaris Rasulullah. Al-ulama warasatul anbiya. Bukan mengaku Rasulullah. Orang mengaku Rasulullah ya beleng. Mengaku Rasulullah hakiki, sifat Allah. Bisakah mengaku begitu? Tidak bisa. Itu sama mensyirikatkan Allah Ta'ala. Kamu mengaku sifat Allah, kamu mengaku ruh, kapan kau buat ruh? Kalau memang kamu mengaku ruh, bisakah kamu menciptakan sesuatu, alam semesta, sementara alam semesta itu terbit daripada ruh Ahmad, Rasulullah. Rasulullah yang kita maksud di sini hakikat loh ya. Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad itu ruh semesta alam. Alam semesta ini tidak bergerak seperti ini. Tidak bergerak sendiri. Kalau tidak ada Nur Muhammad yang gerakkan, tidak bisa. Nur Muhammad itu yang mengendalikan alam semesta atas perintah Zatullah, Nur Muhammad. Jadi makanya Rasulullah berkhulwat untuk bagaimana sampai ke ujung-ujungnya berdirikan dengan Zat Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak bisa kalau tidak melalui Nur Muhammad Rasulullah yang ada pada dirinya, ruhani pada dirinya, itu yang bisa melebur, membawa jiwanya Nabi kita Muhammad SAW untuk bertemu Allah, untuk melebur. Jadi di situ Rasulullah itu sebelum ini sudah mengetahui, sudah ma'rifat kepada Allah. Nah, setelah di situ barulah ada perintah. Setelah mengenal, setelah jiwanya Rasulullah fana kepada Allah, lebur. Di situ ada perintah, sampaikan. Sampaikan ini semua. Sampaikan, meskipun dakwah sembunyi-sembunyi dahulu. Disuruh sampaikan. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, kum fa'anzir. Bangun, sampaikan. Nah, disinilah berlaku li kalimatillah. Setelah ma'rifatullah, setelah mengenal Allah, baru di situ. Itu baru bersyahadat. Asyhadu. Beraninya bersyahadat baru tidak menyaksikan Allah. Ma'rifat buta. Buta mata ini tidak menyaksikan Allah. Buta. Ini orang buta ini. Jadi itu poin ini ya, pertama, dasar. Poin kedua, nah, ma'rifat itu sebagai apa? Selain itu tadi, fardu ain. Setelah dasar ini fardu ain, Pak. Kemudian yang ketiga, poin ketiga, ma'rifat ini bukan hanya untuk orang khusus. Dijadikannya 124.000 nabi, para rasul, diantaranya semua kitab-kitab, lembaran, suhuf semuanya itu untuk mengenalkan Allah. Bodohnya orang dilahirkan ke dunia untuk tidak mengenal Allah. Ini yang bahaya. Ma'rifatullah itu awal pondasi sebelum beragama, sebelum bertauhid, sebelum menyembah, sebelum memuji. Kalau tidak begitu, tidak ada yang diterima. Orang awal-awal itu rukun Islam itu, Islam indallah ya, itu syahadat, Pak. Kenal dulu Allah, kenal Rasulullah, Rasulullah hakikat, saksikan, baru engkau bersyahadat. Kalau tidak menyaksikan Allah baru bersyahadat, syahadat burung beo. Ini yang bahaya.
perasaan kita Islam, tapi Islam KTP. Ikut-ikutan sama orang tua kita Islam, kita Islam. Orang baca ini kita baca. Itu kah Islam? Baru di sana teriak Allahu Akbar, di sini teriak Allahu Akbar, sama-sama berperang, itu Islam. Islam dari apa? Islam dari mana? Islam itu mengikut agamanya Ibrahim. Millata Ibrahim Hanifah. Agama ad-din at-tauhid. Kalau hati kita dalam pikiran perasaan kita masih menyembah sesuatu, Allah bukan sesuatu. Allah bukan sesuatu. Beramal tapi ingin sesuatu, pengen surga, takut neraka, itu sesuatu. Surga makhluk, makhluk. Neraka makhluk. Allah makhluk, oh bukan. Allah itu bukan makhluk, bukan sesuatu. Maka carilah yang pertama-tama itu yang bukan sesuatu. Hati-hati Pak, hati-hati. Wih, bahaya. Kemudian yang sudah belajar ma'rifat terus tahu Allah, oh ini yang maha ruang, terus bisa musyahadah menyaksikan Allah, baru meninggalkan semua. Kecuali kamu tidak punya tubuh atau kamu majzub, ditarik akalmu, ya hilang syariat, tidak jadi masalah. Mau kamu tidak pakai baju kah di jalanan, mau kah telanjang, kamu apa, kamu berak kah di depannya orang atau apa, tidak jadi masalah. Itu orang majzub. Nah kamu ini masih ada tubuh, baru bilang mengatakan tidak usah lagi bersyariat, lah dongo. Saya sedongokkan diri saya, maksudnya cerita saya itu dulu. Itulah dikatakan, makanya ma'rifat itu awal bukan puncak, lah dongo. Ya mungkin begitu dulu ya, besok kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.